seluruh dunia ada hotel. Dan hotel pasti membutuhkan SDM. Dan kita merasa kalau passion kita di hotel, karena orang hotel itu harus punya passion. Kalau kita melayani orang itu senang, itu adalah kepuasan bagi kita. Bersama kita di sini di Success Talk Local Quality Indonesia dan masih bersama kita Bapak Gusti, General Manager dari Swalia Zigna Hotel Solo. Halo Pak Gusti. Halo Bu Desi. Ya. Nah Pak Gusti ya, ini kita akan membahas ya Pak ya. Katanya hotel itu cepat terpukulnya, lambat recovery-nya, apalagi di saat-saat seperti ini ya Pak ya. Nah, masa pandemi ini kan merupakan tantangan bagi perhotelan ya Pak ya. Salah satu bisnis yang terdampak cukup berat Pak ya dengan adanya pandemi ini ya. Kira-kira bagaimana sih Pak Gusti melihat pengaruh dari pandemi ini terhadap bisnis hotel kita Pak? Oke, jadi pandemi ini seperti kita ketahui tidak pernah kita sangka-sangka akan datang ya. Mungkin 100 tahun lagi baru akan datang lagi kayak gini ya. Betul. Jadinya tentunya perhotelan adalah salah satu bidang yang paling berdampak sekali karena memang orang tidak boleh traveling, orang harus jaga jarak dan juga banyak sekali peraturan-peraturan baru yang prokes kesehatan, protokol kesehatan yang membatasi kadang-kadang orang jadi akhirnya takut untuk keluar. Apalagi di hotel ini bisa dikatakan tempat berkumpulnya banyak orang ya kan karena bagaimanapun hotel tidak hanya dibuat untuk stay tempat tidur tapi juga ada kegiatan event dan lain-lain pasti ada dilakukan di hotel. Berdampak sekali, yes, sangat berdampak. Hampir mayoritas hotel terutama di Solo yang di kota saya ini melakukan efisiensi yang besar-besaran. Efisiensi besar-besaran adalah yaitu dengan cara satu memberikan unpaid leave. Jadi karyawan-karyawan itu kita unpaid leave. Iya, jadi yang masuknya kadang-kadang 25 hari kita kasih masuk 10 hari karena memang tamunya tidak ada. Tamunya sangat kecil, sedangkan tutup nggak mungkin karena owner tidak menginginkan untuk ditutup. Tapi bagaimana caranya kita tetap jalan dengan menekan expense yang serendah-rendahnya. Nah, akhirnya operator berputar otaknya gimana caranya tetap jalan, tetap bisa memberikan yang terbaik buat klien, tapi expense-nya harus ditekan. Sedangkan untuk memberikan yang terbaik buat klien, pasti akan timbul expense, termasuk manning tadi. Nah, oleh karena itu ya, bagaimanapun kita tidak bisa menghindarinya, jadi kita tetap melakukan rotasi karyawan di setiap harinya. Jadi yang karyawan masuknya seminggu tuh mungkin 5 hari, seminggu jadi 2 hari, seminggu jadi 3 hari, secara bergantian. Yang satu shift mungkin 3 orang, sekarang satu shift mungkin 1 orang. Jadi memang kita menekan cost di operasional agar hotel tetap bisa berjalan. Jadi saat ini yang penting survive dulu. Mungkin survive dulu. Bagaimana caranya survive, bagaimana caranya tetap hotel ini jalan dengan tidak mengurangi brand. Jadi ya tadi harus efisiensi, saving cost, semua bidang harus diefisiensi. Yang kemarin office kita pakai AC ya sekarang pakai kipas angin dulu. Nah, jadi kita harus berkorban demi kelangsungan hotel kita. Gitu ya. Iya, betul. Nah, ini untuk efisiensi sendiri itu sudah dilakukan sejak bulan apa Pak? Karena kan kita pandemi itu kalau nggak salah Maret ya Pak ya? Betul. Maret April gitu ya? Iya, jadi sampai Januari di awal 2020 Januari hingga Maret itu bisnis masih bagus-bagusnya. Jadi ya, Pak, ya? Masih bagus-bagusnya. Di saat kita mulai kerasa itu di bulan April. Di bulan April setelah pandemi itu keluar di tengah Maret, April itu udah bisnis sudah mulai terlihat bahwa ini berkurang, banyak cancel, banyak pembatasan oleh pemerintah daerah, banyak peraturan yang dibuat sehingga orang tidak bisa berpergian secara bebas. Akhirnya kita melakukan benar-benar saving cost, benar-benar melakukan rotasi karyawan itu di bulan April hingga bulan Oktober kemarin. Jadi Oktober kemarin yang udah mulai bisnis sudah mulai kelihatan lagi dan sampai detik ini bisnis sudah sedikit lebih kembali meskipun belum sempurna seperti awal. Tapi sedikit demi sedikit recovery-nya sudah terlihat.
Nah itu kemarin saya lihat di Solia rame Pak. Ya, ya kebetulan memang momentum akhir tahun di mana government itu menghabiskan budget ya, istilahnya dia karena dia harus tutup tahun, dia punya budget yang tertunda selama 8 bulan ya, karena memang selama 8 bulan itu tidak boleh ada kegiatan bisnis baik government atau corporate. Nah, sehingga di bulan Oktober itu karena sudah mulai agak lenggang, banyak instansi-instansi baik itu pemerintah dan swasta membuat kegiatan dijadikan satu dalam 3 bulan terakhir. Jadi karena kita mau tutup tahun ya, Oktober, November, Desember nih lumayan Baru hektik. ini ya Pak ya? Baru Iya, ini mulai bergairah lagi ya. Kita mulai semangat lagi. Kalau kemarin kita, aduh, sedih sekali, banyak teman yang dirumahkan. Sedangkan apa kebutuhan kita terus ada ya kan. Tapi benefit yang didapat dari teman-teman banyak berkurang. Ini yang bikin kita sedih dan kita sangat prihatin dengan adanya pandemi ini. Oke ya. Nah lanjut lagi ya Pak ya. Kita kan dulu kenal pertama kali dengan Pak Gusti karena Pak Gusti kan bergabung dengan Total Quality menjadi Agent of Change Pak. Oh iya, saya adalah salah satu Agent of Change ya. Luar biasa Total Quality. Nah tapi waktu itu Pak Gusti kalau nggak salah ya Pak ya masih menghandle Adiwangsa, betul ya Pak? Betul, iya betul. Adiwangsa baru kita tahu kalau Pak Gusti sekarang handle juga di Solia Zigna. Ya. Nah, setahu saya ya Pak ya, Solia Zigna itu kalau nggak salah grand openingnya malah saat-saat pandemi juga. Betul, saat-saat pandemi, iya di bulan Oktober itu. Pak ya, hotel itu kan kadang efisiensi, ada ya. yang tutup malah betul. opening ya Pak ya. Iya betul. Inilah hebatnya kita di sini. Ya, ini Mission Impossible juga ya Pak Gusti. Mission Impossible. Nah, kira-kira apa sih Pak yang mendasari mungkin Pak Ivan atau Pak Gusti ya Pak ya untuk memutuskan grand opening untuk Solia ini di masa-masa seperti ini Pak? Ya, sebenarnya pandemi ini tidak ada dalam rangkaian acara ini ya. Pandemi ini, COVID ini adalah tamu yang tidak diundang bagi kita. Pada saat tamu tidak diundang ini datang, hotel kita memang lagi saat ini lagi pembangunan waktu itu, lagi proses pembangunan. Memang sebenarnya pembangunan itu sudah opening kita harusnya di bulan April sampai Mei kalau nggak salah, April Mei. Nah tapi karena adanya pandemi kita bisa mengulur waktu sehingga bulan Oktober kemarin kita lakukan opening. Kenapa kita buka di saat pandemi ini? Karena memang kita sudah cek market, kita udah visibility bisnis. Bulan kapan kira-kira bisnis ini sudah mulai recovery. Nah kita juga cek demand, permintaan. Ternyata permintaan sudah mulai muncul. Kita sudah melakukan sales jalan keluar bahwa kira-kira kapan mulai kegiatan dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Ternyata Oktober itu mereka sudah mulai untuk memberanikan diri untuk melakukan kegiatan meskipun protokol kesehatan sangat ketat sekali dan hotel kita adalah salah satu hotel yang sudah disertified oleh pemerintah yang dilakukan oleh Kemenkraf. Jadi kita percaya diri dengan kita di bulan Oktober ini kita sudah bisa menghasilkan bisnis berapa sampai akhir tahun. Jadi istilahnya test market dulu lah untuk 3 bulan terakhir di tahun 2020 ini. Ya. Kita tempurnya 2021 besok ini. Nah, sebenarnya tahun 2021 Pak. Sebenarnya di awal di 2020, cuman memang kita momentumnya karena memang setiap hotel itu setiap akhir tahun itu selalu bagus, bisnisnya selalu bagus. Nah, kita juga udah test market, kita juga udah visibility, melakukan visibility bisnis dan visibility market. Ternyata Oktober itu udah banyak yang membuka diri untuk bisa bikin kegiatan di hotel. That's why saya beserta owner memberanikan diri untuk mencoba kita buka bisnis ini di bulan Oktober. Kita tes marketnya dulu gitu loh. Ternyata alhamdulillah marketnya ada, demand-nya ada. Jadi kalau orang yang jualan pasti ada orang yang beli. Nah itu ya filosofinya. Responnya di sana berarti oke gitu Pak ya dengan jadi hotel kita ini berada di Kampung Batik Lawean. Jadi merupakan salah satu kampung yang punya historikal yang begitu panjang ya. Yang mana semua orang tahu Lawean itu pasti identik dengan batik. Artinya di surrounding area hotel ini ada industri atau ada bisnis yang bisa kita jual. Orang akhirnya jadi tertarik mengapa orang harus menginap di hotel Solia Zigna karena memang ada industri yang harus kita jual. Ada industri yang menarik orang wisatawan untuk datang untuk cari tahu ada apa sih di daerah sekitar hotel. Nah ini yang membuat kita percaya diri akan kita udah bisa memberanikan diri untuk buka
open hotel ini di masa pandemi. Juga banyak yang nanya juga Bu Desi, wah lu berani banget sih lu Oktober udah buka, kenapa nggak tahun depan aja gitu? Ya Itu karena juga kita udah survei, Pak. ya, iya. Karena kita udah survei memang bahwa permintaan sudah ada di 3 bulan terakhir. Jadi kita udah sedikit demi sedikit berani membuka untuk launching hotel di soft opening di tanggal 10 kemarin, 10 Oktober. Oke ya, berarti itu salah satu strategi juga ya Pak ya, hotel kita ini lokasinya juga cukup strategis, ada Ya, wisata batik di sana Pak ya, jadi ya, kalau ya. bisa kita staycation di hotel tapi fasilitasnya sudah banyak, begitu ya Pak ya. Betul, ya, Nah, ya. itu kira-kira di masa-masa seperti ini ya Pak ya, selain kita strategi lingkungan yang strategis seperti itu ya Pak ya, ada nggak sih Pak strategi-strategi lain yang kita jalankan di bisnis kita, apalagi di tengah pandemi ini supaya kita ini bisa menservis tamu-tamu kita tanpa mengurangi pelayanan Pak, tanpa mengurangi kualitas. Ya, jadi strateginya yang kita lakukan adalah menonjolkan kita punya strength hotel kita. Kita punya strength hotel apa sih? Satu, lokasi. Dua, apa yang kita bisa jual di dalam hotel ini. Mungkin kita punya hotel kamar yang punya balkon. Jadi sangat jarang hotel-hotel di Solo ini punya balkon. Ya, kita mempunyai itu. Tiga, apalagi? Oh, kita punya Canting Londo. Kita punya restoran di outset yang masih satu area dengan hotel ya. Jadi itu juga bisa kita jual, nggak hanya buat tamu hotel tapi mayoritas tamu luar hotel yang datang ke hotel kita. Keempat, kita punya apa lagi? Kita punya strength, kita punya kopi. Jadi kita juga jualan kopi yang mana seperti di luar kopi lagi hits, lagi naik daun. Kita juga berusaha untuk menceburkan diri di bisnis tersebut. Nah, banyak banget strategi yang kita lakukan untuk bisa menarik pelanggan atau membuat pelanggan ini nyaman di hotel. Tentunya dengan menonjolkan strength atau kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh hotel. Saya rasa seperti itu, Bu Desi. Oke, ya berarti kita harus menonjolkan apa yang hotel kita punya, Pak, ya lebih tepat. Iya, iya, betul sekali. Ya. Nah, terakhir ya, Pak, ya ini kita Ya. beralih ke tentang SDM, Pak, ya tentang Ya. SDM. Seorang leader ya, Pak, ya ini kan Pak Gusti ini kan seorang leader juga di sana ya, Pak, ya. Bagaimana sih Pak Gusti ini memberikan pengertian, Pak, kepada SDM kita, ya, Pak, ya tentang kondisi sesungguhnya bisnis kita ini seperti apa, sehingga ketika mereka misalnya ya Pak ya ada yang dirumahkan, mereka tuh bisa mengerti bahwa ini loh, ini tuh yang terbaik untuk kalian, ini yang terbaik untuk bisnis kita. Itu gimana Pak Gusti? Tentunya dengan kondisi ini juga seperti kondisi yang tidak kita inginkan ya, tapi dan bagaimanapun sudah terjadi. Sekarang bagaimana caranya kita adalah menyelamatkan kapal yang besar ini dengan tidak mengorbankan ya, tapi memberikan pengertian terhadap karyawan kita agar bagaimana agar kita bisa terus berjalan, tidak gulung tikar dalam tanda kutip itu. Nah, mereka harus berkorban. Nggak cuma hanya mereka, semua karyawan termasuk leader pun harus berkorban demi kelangsungan bisnis ini. Tentunya sulit ya memberikan pengertian yang bagus yang bisa diterima oleh mereka. Tapi semua bisnis ini berdampak, bukan hanya hotel. Ya. Hampir seluruh bisnis, bahkan seluruh dunia pun mengalaminya. Jadi bukan sesuatu yang mudah juga untuk memberikan mereka pengertian bahwa harus dirumahkan terlebih dahulu. Tapi lebih kepada bersyukur menurut saya, karena sampai detik ini pun kita masih berpegangan tangan untuk terus bersama dan berdoa berharap agar pandemi ini segera berakhir. Saya rasa karyawan semua akan bisa menerima karena memang ini bukan suatu kebijakan dari perusahaan, tapi ini adalah force major yang harus kita lakukan bersama dan kita harus berkorban bersama demi menyelamatkan kapal yang lebih besar lagi. Menurut saya kayak gitu, Bu Desi. Nah, untuk sekarang kita sudah memasuki kondisi yang new normal lah Pak, ya, seperti itu. Ya. Kira-kira berapa persen sih Pak kita sudah SDM kita sudah kembali lagi? Ya, kalau di teman-teman sudah menyampaikan hampir 80% karyawan sudah kembali bekerja lagi. Jadi gaji yang dulu cuma dipotong dari 15%, 40%, 50%, sekarang udah hampir ada yang sudah 100%, ada yang sudah 80%. Memang jumlah karyawan berkurang ya, karena memang kita akhirnya menyeleksi seleksi alam ya kalau kita bisa sampaikan ya, yang mana yang
menunggu ataupun setia itu masih, iya ada yang udah nggak kuat, ya udah akhirnya resign ya kan. Jadi ini adalah seleksi alam juga, dan alhamdulillah sampai detik ini karyawan sudah hampir di atas 80% sudah join lagi, kembali lagi seperti bekerja seperti semula, dan benefit ataupun salary juga yang diterima juga tidak banyak berkurang, sudah hampir 100% sudah diterima. Jadi kita harus melihat sisi kemanusiaan yang kadang-kadang kita tidak bisa kita bohongi, bahwa setiap orang punya kebutuhan masing-masing, apalagi yang sudah punya anak, punya istri, dan punya tanggung jawab untuk. Muncul. Nah, akhirnya disitulah. Tapi bagaimanapun ini hidup harus terus jalan, dan kita harus terus banyak berdoa dan saling berpegangan tangan agar semuanya tetap bisa berjalan dengan cepat dan bisnis bisa kembali. Cepat normal. Iya, betul, dan cepat normal kembali. Nah, ini juga sangat berpengaruh juga pada bisnis hotel kita, yang mana akhirnya kita biasanya di akhir tahun ini mendulang banyak bisnis. Ada tahun baru, ada Natal, ada libur panjang. Tapi dengan kita bisa tutup buku dengan manis, biasanya di akhir tahun ini agak, ya sudahlah, gimana lagi, namanya juga ini musibah ya, force major yang banyak sekali cancelan booking di akhir tahun, di Natal ini, karena memang angkanya memang lagi tinggi. Nah, itu tadi sharing yang disampaikan oleh Bapak Gusti di part kita yang kedua tentang bagaimana bisnis hotel ini bertahan di masa-masa pandemi kemarin ya. Lalu strategi seperti apa yang sudah dilakukan supaya hotel kita bisa bertahan. Kita akan kembali lagi ke part kita yang ketiga, tetap bersama Success Talk Total Quality Indonesia. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram kami. Apa kabar? Sukses! Mau nggak mau kita harus mengeluarkan cost tambahan ya, karena memang kayak hand glove, kayak masker itu kan memang diwajibkan ya oleh pemerintah. Jadi kita mau nggak mau harus berdampingan dengan virus ini, dan juga harus tidak bisa untuk menghindar, dan yang bisa kita lakukan adalah memberikan kenyamanan ataupun keamanan bagi tamu-tamu kami.